Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Nah, sekarang Ibu ingin memperkenalkan diri Ibu dulu ya. Apakah kalian sudah mengenal Ibu? Baik. Nah, nama Ibu Sri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya, biar kita mengenal satu sama lain. Raka, Kirana Larasati, Arif Andriawan. Ya, apakah hadir semua? Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa saja? Baik, nggak ada yang tahu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA, seni budaya, dan bahasa Indonesia. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia ya, yaitu tentang iklan layanan masyarakat. Ada yang tahu apa itu iklan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat adalah membuang sampah pada tempatnya. Apa sih iklan layanan masyarakat itu? Iklan layanan masyarakat atau ILM adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan manusia atau kehidupan umum. Apa saja sih iklan layanan masyarakat? Nah, iklan layanan masyarakat itu ada banyak. Itu ada bahaya narkoba, buang sampah pada tempatnya, iklan keluarga berencana, kampanye membaca, dan bahaya merokok, dan lain-lain. Nah, Ibu mengambil salah satu contoh dari iklan layanan masyarakat tadi, yaitu tentang buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sampah-sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang penyakit. Hal ini dikarenakan virus dan bakteri-bakteri lainnya menyukai tempat-tempat yang sangat kotor dan bau untuk berkembang biak. Mereka akan memperbanyak diri mereka dan kemudian menyebar melalui udara. Nah, virus dan bakteri inilah yang nantinya akan terhirup oleh manusia sehingga kita bisa terjangkit beberapa penyakit seperti disentri, demam, dan lain-lain. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya agar kita terhindar dari penyakit. Nah, apa sih manfaat membuang sampah pada tempatnya? Yang pertama, terhindar dari penyakit. Yang kedua, mencegah banjir. Dan yang ketiga, mencegah bau tidak sedap. Nah, membuang sampah pada tempatnya dapat memudahkan pengelola sampah sehingga juga dapat didaur ulang terlebih jika sampah dibuang berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik, sampah kertas, sampah non-daur ulang, dan sampah daur ulang. Dengan demikian, sampah yang didaur ulang bisa berubah menjadi barang bernilai atau bermanfaat. Bahkan mengutip dari Merculuk Bandung ID, hasil daur ulang itu dapat meningkatkan ekonomi karena bisa mendatangkan keuntungan dengan dijual kembali. Jadi inti dari iklan layanan masyarakat ini
itu sangat berguna untuk masyarakat, karena iklan layanan masyarakat ini mempunyai manfaat-manfaatnya tersendiri, terutama membuang sampah pada tempatnya. Ya, kita bisa tahu bahwa membuang sampah pada tempatnya itu bisa menjaga kelestarian lingkungan, bisa menghindari kita dari penyakit, dan sangat bermanfaat untuk kita. Sekarang ada yang ingin ditanyakan? Baik, sekarang ibu ingin kalian membuat satu topik tentang iklan layanan masyarakat. Nanti kalian kumpulkan di grup WhatsApp ya. Sekarang ibu ingin menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang tari reong. Ada yang tahu apa sih itu tari reong dan gimana sih sejarah tari reong itu? Nah, tari reong Probolinggo. Coba ibu ingin lihat siapa yang tahu tentang tari reong Probolinggo. Ada yang tahu? Oke, belum ada yang tahu. Baik, sekarang ibu akan menjelaskan tentang tari reong Probolinggo. Tari reong Probolinggo merupakan tari yang dibawakan oleh beberapa orang dengan penari inti menggunakan topeng kepala singa yang di atasnya terdapat mahkota bulu-bulu merah dengan berat topeng bisa mencapai 50 kg. Nah, hal yang unik dari topeng singa reong Ponorogo ini adalah bahwa penari yang membawa topeng seberat 50 kg tersebut mengandalkan kekuatan gigi. Wow. Penting diketahui bahwa seni reong Ponorogo terdiri dari 2-3 penari pembukaan. Pada tari yang pertama biasanya dibawakan oleh 6-8 pria dengan pakaian serba hitam dengan muka dipoles warna merah. Para penari ini menggambarkan sosok singa pemberani. Berikutnya adalah tarian yang dibawakan oleh 6-8 gadis yang menariki kuda pada reong tradisional. Penari ini biasanya diperankan oleh penari laki-laki yang berpakaian wanita. Jadi tari reong ini kebanyakan yang memeragakan atau yang menarikannya itu adalah seorang laki-laki. Udah ada yang tahu? Nah, nanti ibu akan memberikan link video pola lantai tari reong. Jadi kalian bisa melihat bagaimana sih cara tari reong itu. Sekarang kita akan masuk ke materi diare atau IPA, materi IPA tentang diare. Ada yang tahu apa sih itu diare? Coba ibu ingin tahu apa sih itu diare? Oke, gak ada yang tahu. Baik, ibu akan menjelaskan tentang diare. Diare adalah buang air besar yang encer lebih sering terjadi dari biasanya. Maksud ibu, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Tapi materinya ibu cuma ngambil tentang penyakit diare dan cara menghindari penyakit diare itu kayak gimana. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan diare itu apa sih. Nah, diare yaitu buang air besar yang encer lebih sering terjadi dari biasanya. Nah, diare biasanya disebabkan oleh virus atau terkadang makanan yang terkomunikasi. Jarang sekali menjadi tanda gangguan ini seperti penyakit radang usus dan sindrom iritasi usus. Diare itu dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya meliputi diet cairan, intoleran terhadap makanan, stres, cemas, atau penggunaan obat pencernaan. Nah,
Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang 3 mata pelajaran atau 3 materi yang Ibu jelaskan tadi? Baik. Nah, nanti di akhir video Ibu akan memaparkan 2 video, yaitu yang pertama video tentang sistem pencernaan pada diarem, yang kedua tentang pola lantai atau cara tari daerah atau tari reong. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia menggunakan mind mapping. Nah, nanti kalian para peserta didik membuat mind mapping. Ada yang tahu gimana sih cara membuat mind mapping itu? Oh, nggak ada yang tahu. Baik, sekarang Ibu akan memberi contoh gimana cara membuat mind mapping. Nah, ini dia. Bisa dilihat. Nah, pertama kita tulis dulu mind mapping yang akan kita buat. Nah, di judulnya itu misalnya sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia itu meliputi apa saja sih? Nah, sistem pencernaan pada manusia itu meliputi menerima makanan, organ-organ pencernaan, makanan yang tidak harus dicerna, dan vitamin mineral. Nah, organ-organ pencernaan ini meliputi apa saja sih? Nah, organ-organ pencernaan ini meliputi mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, menerima makanan ini meliputi ada beberapa macam. Yang pertama itu makanan yang dicerna itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, sekarang ada gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan itu ada banyak gangguannya. Yang pertama ada diare, yang Ibu jelaskan tadi. Ada gangguan pada. Yang kedua ada appendicitis, ada ukus, mah, semblet, dan parotis. Nah, ini adalah bagian gangguan-gangguan daripada sistem pencernaan. Nah, seperti yang Ibu dijelaskan tadi, salah satunya ada diarem. Nah, sekarang Ibu ingin kalian membuat mind mapping tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum itu kita melihat dulu video tentang tari reong. Baik, sekarang anak-anak, Ibu akan mengirim video di WhatsApp group. Nah, di sini videonya itu ada 2, yaitu video tentang mata pelajaran IPA dan mata pelajaran seni budaya. Nah, videonya itu ada 2, tentang diare dan tentang tari reong. Nah, Ibu akan ngirimnya. Udah masuk videonya, silakan kalian menonton video itu. Satu video 15 menit waktu untuk menontonnya, berarti 2 video itu 30 menit. Nah, waktu kalian 30 menit untuk menonton video tersebut. Nah, setelah kalian menonton video tersebut, nanti Ibu akan bertanya dan memberi soal evaluasi apa saja sih tentang video itu, dan apa saja sih yang kalian dapat dari video itu. Nah, silakan kalian menonton, Ibu kasih waktu ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih yang kalian dapatkan dari 2 video yang Ibu kirim tadi? Oke, kita pakai mata pelajaran pertama dulu tentang tari reongnya. Apa sih yang kalian dapat dari video itu tentang tari reong itu? Apa sih yang kalian lihat dan apa
Apa sih kegunaannya itu? Baik, oke. Ada yang tahu lagi? Oke. Nah, sekarang coba kalian berdiskusikan lagi. Apa sih yang kalian dapatkan dari melihat video tentang sistem pencernaan diare itu? Terus, jawabannya sangat memuaskan. Oke, berarti kalian mencermati videonya itu dengan jelas ya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi tentang mata pelajaran yang kita pelajari hari ini ya, si iklan layanan masyarakat itu. Nah, sekarang Ibu akan memberi soal evaluasinya. Apa sih iklan layanan masyarakat itu? Soal pertama. Soal kedua, apa manfaat bagi masyarakat tentang iklan layanan masyarakat itu? Soal nomor 3, apa manfaat membuang sampah pada tempatnya? Cuma 3 soal ya. Oke, sekarang kita memasuki soal kedua, itu mata pelajaran kedua. Nah, soal pertama itu tentang penyebab diare. Apa sih diare itu? Jelaskan pengertian diare. Soal pertama. Nah, soal kedua, bagaimana terjadinya diare? 3, gimana gejala umum diare? Nah, sekarang mata pelajaran ketiga yaitu tentang tari reong seni budaya. Soal pertama itu jelaskan pengertian tari reong. Soal kedua, bagaimana sejarah tari reong? Soal ketiga, kostum apa yang digunakan untuk melakukan tarian tersebut? Sudah selesai. Ya, Ibu memberikan 3 soal dalam satu mata pelajaran. Jadi 3 mata pelajaran itu ada 9 soal. Nah, dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Ibu bisa menilai hasil kerja kalian. Nah, terima kasih anak-anak. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Belajar yang rajin, jangan lupa membaca buku agar kalian bisa mengetahui wawasan-wawasan dan pengetahuan yang belum kalian tahu. Dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.